Terima kasih buat Bapak Ibu Guru yang sudah menyediakan waktu dalam kegiatan presentasi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bersama saya sebagai moderator dari Ibu Melastres Maria sebagai pemateri. Nah, sebagai kegiatan yang pertama, kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan ilmunya, sehingga kita diberi kesempatan dalam hal ini dalam penasihat oleh Dia. Terima kasih dalam hal ini. Pertama-tama saya mengapresiasi teman-teman, rekan-rekan saya guru yang sudi menyempatkan waktunya tanpa ada rasa keberatan dalam undangan Ibu Melastres dalam pemaparan dalam tugasnya untuk melaksanakan dalam buku penggerak. Ini saya sebagai kepala sekolah saya sangat mengapresiasi kesediaan Ibu, teman-teman saya semuanya. Saya lihat di sini. Dalam hal ini marilah kita dukung Ibu Melastres ini yang sudah bersusah payah mengikuti buku penggerak ini. Dan saya sangat bersemangatlah Ibu. Saya sebagai kepala sekolah saya sangat mendukung Ibu dalam hal ini, dalam tugas-tugas Ibu dalam guru penggerak ini. Kami kepala sekolah dan teman-teman Ibu, kami sangat mendukung, kami sangat bersemangat karena dalam hal ini Ibu sebagai guru penggerak dari sekolah kami juga ikut terimbas bahwa sekolah kita termasuklah bisa diperhitungkan nanti di jenjang berikutnya. Maka dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung, dan kami teman-teman Ibu dalam hal ini saya pun sebagai kepala sekolah, marilah kita teman-teman saya semuanya, marilah kita dukung Ibu ini. Dan saya juga berharap di antara kita nanti perlu ada hal-hal seperti ini, marilah kita ikuti. Dan saya sebagai kepala sekolah pasti akan mendukung nanti, bukan hanya Ibu ini nanti, siapa lagi nanti yang mau menyusul, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung dan memberi harapan yang bagus nanti untuk teman-teman sekalian yang bisa mengikuti jejak Ibu Melastres Maria. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan kata sambutan. Kita lanjut acara kita. Sekarang kami silakan untuk kepada Ibu Mei Simarimari untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, terkhusus buat kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan saya di SD Negeri 173177. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak khususnya yang sudah memberikan saya semangat, motivasi, dan juga dukungan penuh kepada saya hingga saya boleh menyelesaikan tahapan demi tahapan demi suksesnya Pak pendidikan guru penggerak yang saya lalui pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu Guru yang saya hormati, izinkan saya untuk memaparkan materi yang akan saya presentasikan hari ini. Izin Bapak. Baiklah Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan menyampaikan yaitu tentang tema menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Akan tetapi sebelum saya sampaikan materi saya akan mengajak kita untuk relax sebentar atau melakukan icebreaker ya, ice breaking seperti itu supaya kita lebih relax lagi. Oke Bapak Ibu, boleh duduk dalam keadaan santai sesantai mungkin ya. Kita rilekskan semua badan kita supaya kita dapat menerima pembelajaran ini dengan rileks. Bapak Ibu, sebelumnya kita akan melakukan ice breaking sebentar supaya kita lebih rileks lagi. Oke, semuanya boleh tarik nafas dari hidungnya, keluarkan dari mulutnya pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulutnya. Lebih dalam lagi, tarik nafas, tahan. Ibu ini sudah langsung
pembelajaran yang akan saya sampaikan, yaitu tentang budaya positif. Bersama saya Melastri Simaremare, SPD, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Tapanuli Utara, bersama dengan Bapak pengajar praktik saya, Bapak Suharman Hutauruk, MPD, fasilitator saya, Bapak Heri Simanjuntak, SPD GR. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang pertama ada budaya positif. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas ataupun lembaga. Itu yang dikatakan dengan budaya positif. Artinya budaya itu secara singkatnya boleh dikatakan suatu kebiasaan. Ya, lanjut, yaitu budaya positif. Ada yang namanya konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, disiplin positif. Bapak Ibu boleh catat ya, nanti kalau ada pertanyaan ataupun yang kurang mengerti boleh ditanyakan kepada saya. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian 5 posisi kontrol guru, 6 keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang dikatakan? Apa maksud dari pembelajaran dengan paradigma baru? Yang merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, profil Pancasila itu apa-apa saja? Yang pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, yang kedua ada disiplin positif. Nah, budaya positif itu juga yang kedua ada dibarengi dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri. Dengan pembentukan sikap anak menjadi mandiri, maka orang tua juga perlu membantu pembentukan sikap tersebut. Jadi dengan penerapan disiplin positif, maka orang tua akan menciptakan sikap mandiri tanpa adanya hadiah dan hukuman. Itu yang pertama. Dan kalau yang bagian yang pertama itu merupakan contoh disiplin positif yang ada di rumah. Nah, bagaimana kalau dia penerapannya di dalam kelas? Yang pertama, memberikan layanan konseling ataupun dukungan mental untuk siswa yang sedang membutuhkan pemahaman mengenai pengelolaan emosi dan juga perilaku. Dan yang kedua, memakai program sanksi positif dengan mengharuskan siswa memberikan kontribusi positif sekolah, contohnya seperti layanan masyarakat atau proyeksi sosial. Bapak Ibu, saya mau sampaikan sedikit bahwa penerapan disiplin positif di kelas ini biasanya kalau kita mendisiplin anak-anak, kita itu memberikan yang namanya sanksi atau impact dari perbuatannya dia. Contohnya si anak tidak melakukan tugasnya ataupun kewajibannya, kemudian kita memberikan sanksi. Akan tetapi pada disiplin positif ini kita memakai yang namanya sanksi positif. Apa itu sanksi positif? Kita mengharuskan siswa memberikan kontribusi positif. Artinya siswa itu tidak lagi kita hukum, tetapi siswa itu harus memberikan kontribusi, harus memberikan sumbangsi kepada sekolah. Nah, biasanya akan tetapi disiplin positif ini sangat berbeda yang namanya dengan hukuman, ya. Jadi mari kita ajak siswa itu berkontribusi langsung dengan kemajuan daripada program sekolah tersebut. Nah, kita masuk yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita mempunyai yang namanya kebutuhan dasar. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan kita di dalam kehidupan sehari-hari ini ada 3, ya, kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Akan tetapi, saya akan menjelaskan di sini kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, ya, bertahan hidup. Dan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Itulah yang merupakan dasar daripada kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan bertahan untuk hidup yang pertama.
Nah, apa sih yang akan menjadi sifat kebutuhan dasar manusia supaya manusia itu dapat bertahan hidup? Yang pertama itu dia harus bersifat fisiologis untuk tertahan hidup, misalnya kesehatannya. Nah, berarti kesehatan ini termasuk salah satu contoh kebutuhan primer. Kebutuhan yang pemenuhannya wajib seperti itu ya. Fisiologis untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ini merupakan termasuk kebutuhan primer kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian ada kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau bentuk wujud kebutuhan untuk diterima di lingkungan kita. Kebutuhan untuk disayangi dan juga diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan juga koneksi sosial. Baik itu koneksi sosial antar lingkungan bermasyarakat dan juga lingkungan di sekolah kita. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dari kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Artinya, di dalam suatu hubungan kita antara manusia, di dalam suatu komunitas. Nah, katakanlah kalau kita di tempat ini merupakan suatu komunitas, suatu gabungan yang mempunyai kesinergitasan antara si A dengan si B. Jadi sama halnya seperti di tempat ini, kita sama-sama membutuhkan. Saya membutuhkan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah juga memerlukan rekan-rekan yang ada di sini untuk mewujudkan suatu program yang akan kita jalani. Nah, next selanjutnya, penguasaan ataupun kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, kebutuhan ini berhubungan dengan yang namanya kekuatan ataupun power untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten sehingga menjadi terampil, kemudian dia akan diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Setelah itu kita akan didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Sama halnya Bapak Ibu, kalau kita melakukan suatu prestasi ataupun suatu yang namanya kompetisi, apabila kita sudah meraih yang namanya goalsnya, tujuannya, kita pasti akan merasa lebih dihargai, seperti itu ya. Nah, kemudian kebebasan kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Nah, Bapak Ibu, dengar, ada kata kuncinya. Mereka itu perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh kepada orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Bapak Ibu jujur, ketika saya sebelum mengikuti guru penggerak, dan saya rasa juga sampai hari ini, tetapi saya akan selalu belajar dan berinovasi. Nah, kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Seorang anak itu memiliki kebutuhan kebebasan, artinya anak itu mempunyai hak bebas untuk menentukan apa yang akan ia ambil, apa yang akan ia capai. Nah, fungsi kita sebagai guru adalah hanya mengawasi, ya, mengawasi. Seringkali terjadi di lapangan ataupun pada saat kita terjadi proses belajar mengajar, ketika anak melakukan sesuatu, acap sekali kita sebagai guru langsung spontanitas kita katakan jangan. Nah, kata jangan itu langsung mendiagnostik anak itu untuk seketika itu dia berhenti, seperti itu ya. Ketika contohnya nih, jangan ribut. Nah, spontan saja seorang guru, biasa saja, lumrah saja seorang guru mengatakan jangan ribut kepada anak-anak. Nah, akan tetapi kata jangan ribut ini boleh kita adaptasi. Arti kita adaptasi itu kita rubah. Nah, dengan kata apa? Anak-anak yang baik, kalau kamu ribut nanti akan menciptakan kegaduhan di sekolah ini. Nah, kalimat itu merupakan proses adaptasi dari kata jangan ribut tadi, ya. Nah, jadi kita kasih pencerahan kepada anak-anak dengan hal yang lebih positif seperti yang saya katakan tadi, ya. Oke, dan yang selanjutnya yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Coba nih kita telaah kata ini, kesenangan ataupun kebutuhan untuk merasa senang. Artinya kebutuhan seorang anak itu harus merasa senang, ya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Yang pertama ada bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Bapak Ibu, saya yakin kita semuanya, guru merupakan panggilan hati kita masing-masing juga. Di samping suatu tugas dan juga tanggung jawab kita sebagai guru, akan tetapi saya juga melihat
profesi guru merupakan suatu dunia yang sangat menyenangkan. Karena apa? Kita langsung berhadapan dengan anak, kita dapat langsung terjun melihat bagaimana perubahan anak itu, katakanlah mulai dari dia PAUD, kelas 1, kelas 2 hingga kelas 6. Kita dapat menyaksikan langsung, kita dapat terjun langsung melihat sikap ataupun perubahan anak itu. Mungkin saja ibu kelas 1, ibu si Hotang mengatakan seperti ini kepada ibu kelas 2. Waktu dia kelas 1, si B kelas 1, dia tidak seperti itu. Tidak, setelah dia kelas 2 dia berubah, kata ibu Pardede. Karena apa? Karena kita sebagai guru itu langsung terjun di dalam kehidupan si anak langsung, seperti itu ya. Nah, kita masuk yang keempat. Motivasi perilaku manusia. Oke, menurut Dian Goslen dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, ini menurut para ahli ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Oke, alasan motivasi itu dia. Yang kedua, mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Kita biasa itu ya, kalau kita sudah melakukan sesuatu, otomatis kita pasti maunya dapat impact ya, dapat timbal balik seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, next kita lanjutkan. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan, karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka memiliki motivasi berinteraksi, termasuk motivasi yang terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan juga berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang seharusnya. Oke, kita masuk Bapak Ibu, yaitu ke posisi kontrol guru ya. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Ini yang akan menjadi penekanan dari pemaparan saya hari ini, yaitu tentang disiplin positif. Kita sebagai guru memiliki yang namanya kontrol. Apa itu kontrol? Artinya kita itu pemegang kekuasaan ya, pada saat berhubungan langsung dengan siswa. Yang pertama adalah penghukum. Oke Bapak Ibu, saya kasih simbol fluid gitu. Kalau biasanya kalau wasit di lapangan sepak bola, kalau wasit sudah meniupkan fluid, berarti ada yang namanya pelanggaran seperti itu, atau dia akan memberi hukuman. Bisa saja dia menarik kartu kuning, kartu merah, dan lain sebagainya. Yang pertama, guru itu yang biasanya ada guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga, ada juga guru itu yang bersikap sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Baik, kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah penghukum. Nah, Bapak Ibu, kalau dikatakan seorang penghukum, apa yang timbul di benak Bapak Ibu sekalian? Saya mau tanya dulu nih kepada Ibu Hotang. Bagaimana perasaan Ibu ketika mendengarkan seorang guru itu bertindak sebagai penghukum? Bagaimana, Bu? Bagaimana? Ini penghukum ini juga Kepada siswa, iya, kepada siswa. Iya, kepada siswa, Kak. istilahnya Bu, guru itu sebagai penghukum kepada siswa. Bagaimana setuju nggak kalau Ibu itu menyatakan kalau guru itu dikatakan sebagai penghukum? Saya rasa tidak ya. Tidak, tapi sekarang kan kita kalau memang dibilang sebagai guru itu sebagai penghukum, Ya, kita tidak setuju sebenarnya. ya. Tapi menurut apanya Bu, istilahnya kan kemana kelakuan anak didik kita itu kan, Ya. tapi kita menghukum dia untuk kebaikan Bu, itulah tadi yang nilai positifnya itu Bu. Oh, iya, oke. Oke, benar sekali seperti yang dikatakan Ibu. Berarti kita memberikan hukuman kepada siswa tergantung situasi dari siswa tersebut ya. Oke, nah akan tetapi Bapak Ibu, seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
kalau dikatakan verbal itu berarti melalui kata-kata ya, secara lisan seperti itu. Kalau fisik berhubungan langsung, contohnya kita pukul ataupun kita langsung sentuh tubuhnya seperti itu ya. Nah, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem ataupun alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum atau berkata, nah ini contoh-contoh kalau guru itu sebagai penghukum. Yang pertama, patuhi aturan yang saya buat atau awasi katanya seperti itu ya. Nah kemudian saya juga pernah mengatakan kepada siswa, kamu selalu aja salah. Apabila kalau anak itu sudah sering melakukan yang namanya kesalahan ya. Nah kemudian selalu yang terakhir selesai. Nah Bapak Ibu, banyak nih siswa kita yang sering kita jumpai di dalam kelas, dia itu malas mengerjakan ataupun dia itu daya ingatnya kurang sehingga mempengaruhi dia untuk kecepatannya di dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah setelah kita melihat keadaan yang seperti itu, kita kita acap sekali sebagai guru mengatakan, kamu itu selalu ya paling belakangan selesai mengerjakan tugas. Nah, akan tetapi pada pembelajaran kita kali ini sebaiknya guru tidak berkata seperti itu lagi, ya. Nah, kita masuk ke B, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat artinya berarti dia itu orang yang pertama untuk melakukan agar si anak itu menjadi membuat si anak itu menjadi mempunyai rasa bersalah seperti itu ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Coba perhatikan Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, contoh-contoh kata-katanya seperti ini. Banyak sekali seperti kita kan, apalagi kalau kita orang Batak ini dikenal dengan suara yang lancang, suara yang keras. Nah, tapi di sini timbal baliknya dikatakan, kalau guru yang satu ini dia itu bersuara lebih lembut katanya. Contohnya nih saya praktekkan kepada dia. Ini sebagai siswa ya. Nah, contohnya dia ini seorang siswa yang melakukan kesalahan. Katakanlah dia terlambat datang ke sekolah. Saya ini berintonasi bernada dengan pelan sekali. Seperti ini saya katakan contohnya. Lia, Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Coba perhatikan Bapak Ibu. Saya menyampaikan kepada Silia dengan nada yang lembut. Tetapi kata-kata saya itu membuat Silia itu jadi merasa bersalah. Ya kan? Coba sekali lagi saya katakan. Coba. Mau berapa kali Ibu berkatakan kepada kamu? Jangan datang terlambat. Nah, saya menggunakan kata yang lembut tetapi penyampaian kepada Silia dan Lia itu menilai Silia ini menjadi saya pasti udah salah nih, ibu ini sampai ngomong seperti itu, ya, seperti itu. Oke, silakan duduk Lia. Saya coba fokus sama duduk ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Peran guru itu sebagai kontrol, yaitu sebagai teman. Perhatikan Bapak Ibu, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya. Namun akan tetap berupaya mengkontrol murid melalui proses persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah saya seperti itu kan, untuk ayo lihat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, Ibu bantu bereskan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan langsung praktekkan bagaimana seorang guru itu berperan sebagai teman kepada muridnya. Nah, kalau dikatakan sebagai teman, layaknya kita berteman kepada teman kita sendiri. Artinya menjadikan murid kita itu sebagai teman sebaya, ya. Tidak menganggap murid itu sebagai bawahan kita ataupun menjadi anak yang jauh di bawah derajat kita. Tidak seperti itu. Akan tetapi kita lakukan murid sebagai teman. Saya akan memberikan contoh seperti ini. Ketika Lia contohnya melakukan kesalahan, ya, contohnya dia membuat keributan di dalam kelas, saya bertindak sebagai teman. Saya akan menggunakan bahasa
bagaimana seperti mengatakan kepada teman, ya. Contohnya, saya akan katakan kepada dia seperti ini. Lia, ayo bantulah, kamu jangan ribut ya. Atau saya katakan kepada ini, Lia, kamu tidak ingat bantuan ibu yang pernah ibu lakukan kepadamu selama ini. Nah, itu merupakan contoh kalimat dari guru kepada siswa kalau dia bertindak sebagai teman. Dan yang terakhir, pasti saya katakan kepada dia kayak gini. Ya udah Lia, nggak apa-apa, ya. Kali ini nggak apa-apa. Nanti ibu akan bantu untuk membereskan. Nah, seperti itulah kalau siswa itu dan guru itu berkolaborasi layaknya sebagai teman, ya. Nah, keempat yaitu kontrol guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi, ya. Mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita harus bertanggung jawab penuh untuk perilaku anak murid kita. Nah, dan kelima adalah manajer. Kalau manajer adalah murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, yaitu contohnya kembali kepada keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu salah satu contoh kalimat apabila guru itu bertindak sebagai manajer kepada muridnya. Oke, sekarang saya akan memberikan kata kunci. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu coba saya akan tanya kepada Bapak Ibu. Ini merupakan contoh guru yang bersikap bagaimana kepada muridnya. Apakah sebagai manajer, apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pemantau. Tadi saya contohkan kepada si Lia, ya udah Lia nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Saya bertindak sebagai apa? Sebagai apa Bu? Iya benar. Jawabannya adalah sebagai teman. Berarti Bapak Ibu di sini dari tadi memperhatikan materi kita sangat baik. Saya sangat senang sekali, ya. Terima kasih. Nah, coba ini kalimat ini. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Coba dulu ini bertindak sebagai apa? Sebagai apa? Penghukum. Sebagai apa? Tadi saya bilang sama dia. Ya. Iya, membuat rasa bersalah. Ya, ini jawabannya. Membuat rasa, walaupun nadanya lembut, ya, tetapi kalimatnya itu membuat si dia itu menjadi mempunyai rasa bersalah, ya. Oke, coba kalau yang ini. Kamu selalu saja salah. Iya, penghukum. Guru itu sebagai penghukum, benar sekali. Nah, apabila kita sudah mengetahui yang namanya ini Bapak Ibu, kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak kami juga diajarkan bagaimana kita menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu sama dengan yang namanya kesepakatan kelas. Kalau dulu boleh dikatakan di zaman kurikulum KTSP itu peraturan di dalam kelas, ya. Tetapi setelah diadaptasi dari kurikulum 13 dan juga kurikulum merdeka, itu menjadi keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan juga siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Artinya seperti ini. Keyakinan kelas itu ada dua timbal balik. Contohnya, saya pernah melakukan yang namanya peraturan di dalam kelas, ya. Peraturan ini bersumber dari siapa? Dari saya pribadi, ya. Artinya peraturan kelas ini saya yang membuat satu arah dari gurunya aja. Contohnya, tidak boleh datang terlambat ke kelas, tidak boleh cakap kotor, tidak boleh membuat keributan. Itu termasuk peraturan kelas yang saya buat sendiri. Nah, akan tetapi keyakinan kelas ini dibuat dari dua arah yang berbeda untuk menciptakan suatu tujuan yang disepakati bersama-sama. Nah, jadi Bapak Ibu, boleh kita lakukan di dalam kelas, membuat keyakinan kelas ini, libatkan secara langsung siswa. Ya, ayo nih anak-anak, kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apa yang harus kita lakukan agar pembelajaran kita efektif? Nanti kan mereka bilang, tidak boleh buang sampah sembarangan Bu, tidak boleh ini, tidak boleh. Nah, kata tidak itu merupakan kalimat yang negatif ya. Nah, ketika kata tidak atau kata jangan, nanti tugas kita sebagai guru mengubah kata jangan, mengubah kata tidak, dan mengadaptasi menjadi budaya positif seperti yang saya katakan tadi.
Bagaimana caranya? Kita masuk ke segitiga restitusi, ya, oke? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana itu kita dapat melihat segitiga restitusi? Yang pertama ada menstabilkan identitas. Bapak Ibu, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal. Nah, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Izin Bapak Kepala Sekolah, beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan itu, yaitu segitiga restitusi. Membuat suatu video, saya menskenario suatu kasus, si anak itu melakukan kesalahan, akan tetapi peran saya sebagai guru yang pertama menstabilkan identitas. Jadi saya rasa ini juga merupakan suatu kolaborasi antara guru dan siswa. Kalau kita tidak boleh langsung menyalahkan anak, ya, walaupun ternyata anak itu sudah melanggar ataupun tidak menaati apa keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, contohnya membuat ribut di dalam kelas, kita tidak boleh langsung menjudge anak, kamu sudah ribut, kamu sudah ini. Akan tetapi kita harus mengatakan, ibu paham, saya juga pernah melakukan seperti itu. Baru boleh saja kita bilang pada anak, tidak ada ya dia manusia yang sempurna seperti itu, ya. Jadi itu dapat membangun atau menstabilkan identitas si anak tersebut. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah? Kita akan tetap memerlukan, harus dia memahami alasan melakukan hal tersebut. Kita harus gali, kenapa kamu sampai melakukan tindakan seperti itu, apa alasannya, ya. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Nah, di awal tadi saya sudah katakan kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, ketika si anak melakukan pelanggaran ataupun dia menyeleweng dari apa yang sudah kita lakukan bersama, kita tanyakan kembali kepada dia, Lia, apakah kamu tidak ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita buatkan? Nah, itu dapat menstabilkan dia juga. Nah, kesimpulannya, Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta, sebagai proses memerdekakan dirinya hingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak didik saya, Lia, yang berperan sebagai peserta didik, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan juga kerjasama yang baik sehingga dapat saya menyelesaikan tugas presentasi saya yang berjudul tentang budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih. Biarlah melalui apa yang sudah saya paparkan dapat berdampak baik dan juga berdampak positif, khususnya bagi lingkungan kelas kita masing-masing dan secara umum bagi sekolah kita yang kita cintai ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Sekian Bapak. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk penutup mungkin ada dari Bapak Ibu atau anak didik saya, ya, anak didik kita yang kurang mengerti ataupun kritik dan saran yang boleh saya dengarkan untuk membangun atau menyempurnakan lagi dari presentasi saya ini, boleh ditanyakan dari salah seorang guru. Boleh Ibu berdiri? Oh boleh, maaf. Ya, baik, dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Saya buat apa ini ya? Tandingan lah saya katakan. Pernah saya baca ahli psikolog. Kebetulan pemaparan ibu ini sudah saya dengarkan tadi. Ini termasuk psikologi anak ini. Ini pendidikan psikologi. Saya mau buat pernyataan John Piaget lah. John Piaget mengatakan anak diciptakan seperti kertas. Artinya seorang guru bisa menciptakan anak itu sesuai dengan kehendak guru. Ya. Yang kedua, J.J. Rousseau mengatakan anak dibentuk dengan lingkungannya. Artinya ketika lingkungan anak itu dari sini, itulah yang membentuk karakternya. Saya mau tanya Ibu, ini hanya pembanding Ibu ya. Ya, Jangan takut Ibu. Ya. Kira-kira bagaimana cara Ibu nanti mempraktikkan inilah. Kita praktikkanlah J.J. Rousseau dengan John Piaget. John Piaget mengatakan
anak seperti kertas putih yang bisa diciptakan dengan seseorang. Iya Pak. J.J. Rousseau mengatakan anak diciptakan dari lingkungannya. Kira-kira bagaimana cara kita sebagai seorang guru lah ya, sebagai seorang guru menggabungkan kedua pendapat ini, kertas putih dengan lingkungan. Ini bisalah diterangkan sedikit lah. Ini untuk menambah wawasan kita juga nih Bu ya. Oke Pak. Tolong mereka bicara sebentar. Oke Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah yang sudah bertanya. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Kebetulan Pak, saya juga pernah belajar ketika kuliah dulu ya Pak. Karena kebetulan mungkin Bapak juga satu almet dengan saya di Universitas Terbuka. Ya, John Piaget tadi mengatakan anak itu sebagai kertas putih. Pada saat saya kuliah, dosen saya pernah bilang, anak itu ketika lahir, dia itu tiada noda, tiada juga dia katakanlah bersih seperti itu ya. Nah, ketika anak itu lahir dengan ketidak ada apa-apanya, jadi maksud Bapak di sini peran kita sebagai guru ya? Iya. Jadi ketika peran kita sebagai guru, bagaimana kita mendesain seorang anak itu. Karena kita sekarang di sekolah dasar, jadi saya akan menerapkannya pada pendidikan dasar juga. Nah, katakanlah dia belajar di tingkat 1 atau duduk di kelas 1. Ketika anak datang dari rumah tidak mengetahui apa-apa, pengetahuannya tidak ada apa-apa, saya bertindak sebagai guru, bagaimana cara saya untuk mendesain seorang anak ini agar memiliki pola pikir, agar memiliki pengetahuan. Nah, ketika itu saya membuat suatu yang namanya perangkat pembelajaran. Yang pertama itu kiatnya saya akan mengenali yang namanya karakternya Pak. Ya, yang pertama itu karakter, sifatnya dia. Dan yang kedua, saya akan mengenali anak itu dari latar belakang keluarganya. Ya. Dan yang ketiga, saya akan mengenali anak itu juga dari lingkungan sosialnya. Nah, tugas saya bagaimana sebagai seorang guru? Saya akan mencari tahu dari latar belakang yang sudah saya kumpulkan. Mungkin bukan hanya saya, kita semuanya juga seperti ini. Pasti kita mempunyai kiat-kiat khusus untuk seorang anak. Pastinya seorang anak itu berbeda. Seperti yang Bapak katakan tadi, anak itu datang dengan dari latar belakang yang berbeda, dengan dari latar belakang keluarga yang berbeda, dengan dari dimensi sosial yang berbeda. Jadi kita juga sebagai guru harus menyiapkan, harus membuat suatu desain yang khusus untuk kepada kepribadian setiap anak yang berbeda. Seperti itu Bapak. Jadi itu yang pertama Bapak, ketika si anak tadi menurut John Piaget yaitu sebagai kertas putih. Jadi itu yang pertama, saya akan mencari tahu tentang latar belakang anak dari lingkungan keluarganya, lingkungan sosialnya. Setelah saya mendapatkan rangkuman ini tadi, saya akan membuat contohnya. Kalau si anak berasal dari keluarga, dia dari keluarga broken home, saya akan menciptakan kepada anak ini sebagai guru, memberikan dia yang namanya pertama sekali kasih dan sayang. Seperti itu. Mungkin saja orang tuanya tidak memberikan kasih dan sayang, tetapi saya akan berusaha untuk mengcover anak ini bagaimana supaya dia nyaman belajar dengan saya. Nah, kemudian tadi langsung ya Pak dengan lingkungan, ya kan Pak? Nah, tadi Bapak Ibu percayalah, seorang anak itu terbentuk yang pertama sekali itu dari dasar keluarga. Bagaimana keluarga itu, bagaimana cerminan keluarga itu juga lah yang akan menjadi cerminan anaknya. Meskipun tidak semuanya ya, meskipun tidak semuanya, akan tetapi pada umumnya seperti itu. Nah, karena apa? Seorang anak itu pasti, penelitian mengatakan 70% yaitu genetik dari orang tuanya itu pasti diwariskan kepada anaknya. Baik itu dari tingkat pengetahuan, baik itu dari tingkat sosial, kulturalnya, emosionalnya, itu wajib diwariskan kepada anaknya. Itu kalau kita berbicara tentang genetika, ya. Nah, ketika kita berbicara tentang keluarga, seorang anak itu pasti setelah dia diasuh oleh keluarga, pasti dia ini bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Seperti yang Bapak Kepala Sekolah katakan. Nah, bagaimana ini menggabungkan dua kepribadian anak ini tadi, antara
ketika dia sebagai kertas putih, saya katakan tadi dia berangkat dari keluarga yang pertama dan juga lingkungan sosialnya. Nah, contoh nih seperti kita kan kebetulan satu lingkungan sosial, katakanlah di desa Tapian Nauli 3. Mungkin saja ada perbedaan dan juga kesamaan antara desa satu dengan desa ini, atau katakanlah dusun Janji Raja dengan dusun Banjar Dolok ini. Pasti ada persamaan dan juga perbedaan. Dan juga lingkungan sosial. Seringkali kita juga di sekolah ini bertukar pikiran ya Bapak Ibu. Kalau contohnya nih di Janji Raja, anak-anak kalau di Janji Raja pada hari Minggu mereka itu sering bermain bersama. Oh, bermain ya? Ya bisa aja bermain marcalekat ataupun bermain bola. Tetapi kalau di Banjar Dolok ini, contohnya lingkungan sosialnya anak itu, mereka lebih suka yang namanya memancing. Seperti itu. Mana kalau dalam bahasa Batak nih, dokter mardeke. Atau ada anak di Banjar Dolok ini yang suka kalau hari Minggunya suka manjat-manjat ke sana ke sini, seperti itu. Jadi itu merupakan dua perbedaan ya yang mendasar bagi seorang anak ini. Nah, tugas kita sebagai guru ketika kita melihat dua perbedaan tadi, anak di dusun sana senangnya kalau hari Minggu itu bermain tradisional, atau anak di dusun ini kalau ada waktu luang hari Minggunya mereka itu pergi memancing. Nah, tugas kita sebagai guru ketika kita belajar dari pengaruh lingkungannya ini, kita harus bisa menciptakan suatu pembelajaran yang kompleks. Apa itu kompleks? Kompleks itu menggabungkan dua perbedaan menjadi satu tujuan ya. Contohnya kalau kita sebagai guru kita menggabungkan dua kebiasaan ini, contohnya tadi anak yang di Janji Raja sukanya mereka marcalekat ya. Padahal yang di sini sukanya memancing. Bagaimana kita sebagai guru menggabungkan dua perbedaan ini menjadi satu tujuan yang sama? Nah, boleh saja kita membentuk suatu kelompok di sekolah ini, kelompok katakanlah bisa kelompok reguler ataupun intensif seperti itu ya. Kita membuat suatu studi kasus ataupun pemecahan masalah, bagaimana kita bekerja sama untuk merancang pembelajaran yang boleh kita ciptakan supaya kedua-duanya dari yang dusun 1 ke dusun 2 ini dapat menjadi suatu kesatuan seperti itu. Jadi itu Bapak Kepala Sekolah yang boleh saya sampaikan mengenai anak tadi ya, bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk membuat anak itu lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu guru? Ya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Saktika Guru Pardede. Yang menjadi pertanyaan saya tadi sudah Ibu menerangkan mengenai posisi 5 kontrol guru. Iya. Ada itu 5 tadi Bu. Penghukum, Ya. pembuat rasa bersalah, Ya. teman, pemantau atau yang mengawasi, baru yang kelima manajer. Yang menjadi pertanyaan saya dan nomor 3 teman. Iya. Guru itu sebagai teman. Jadi pertanyaan saya Bu, bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menyesuaikan sikap terhadap siswa apabila guru berperan sebagai teman? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Boleh kita kasih aplaus untuk pertanyaan Ibu Denny? Iya, benar sekali kepada Ibu. Berarti saya yakin Bapak Ibu ketika saya memaparkan ini, dari pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan, saya menjadi lebih bersemangat, termotivasi sekali karena apa? Materi yang saya sampaikan saya rasa goalsnya itu terpenuhi 95%. Jadi saya nanti buat laporan kepada fasilitator saya dan juga pengajar praktik saya tentang ini menjadi lebih bersemangat lagi. Oke, seperti sebagai teman 5 kontrol guru, tapi yang Ibu ambil tadi sebagai teman. Bagaimana sikap kita sebagai guru untuk menyesuaikan kita sebagai teman kepada murid. Bapak Ibu, boleh saya rasakan kemajuan zaman pada saat ini sangat berkembang dengan pesat. Karena apa? Karena setiap kita sudah dapat mengakses yang namanya internet dengan bebas, ya. Meskipun di desa kita ini jaringan internetnya kurang baik, tetapi ada beberapa spot titik yang bisa menjangkau internet. Dan banyak juga orang tua yang sudah memberikan media komunikasi, katakanlah itu handphone ataupun laptop untuk menunjang yang namanya pembelajaran si anak. Contohnya kalau SMP saya juga sudah lihat ada beberapa SMP yang sudah mempunyai laptop
dan juga handphone. Nah, ketika kemajuan iptek teknologi di zaman sekarang ini itu juga mempengaruhi yang namanya perilaku dan juga sikap anak. Nah, di sini tadi kita belajar bahwa guru itu harus menyesuaikan sikapnya itu sebagai teman, ya. Boleh dikatakan sebagai sahabat. Nah, tapi Bu, ada nih seorang guru yang pernah saya dengarkan keluhannya, ceritanya. Kalau kita bersikap sebagai teman kepada anak, lama-lama si anak itu melunjak. Bisa ya kita dapat feel-nya. Contohnya, saya buat dia ini sebagai teman. Mungkin saja ketika saya sudah membuat dia sebagai teman kepada si Lia jadi suka-sukanya nih ngomong sama gurunya. Dia jadi tidak menghargai gurunya. Itu mungkin yang Ibu antisipasi ya, Ibu Deni. Nah, tapi bagaimana cara kita sebagai guru untuk memposisikan kita sebagai teman supaya kita dapat diterima baik oleh Lia dan kita juga tetap peran kita sebagai guru. Saya mau kasih triknya. Yang pertama, seperti yang boleh dilihat di depan, sisi positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Ya, guru di posisi ini teman menggunakan hubungan yang baik dan humor. Nah, Bapak Ibu, saya mau jelaskan sedikit. Ketika kita mempunyai hubungan yang baik kepada anak, katakanlah sebagai teman, dia pasti lebih terbuka kepada kita. Ya, contohnya, dia datang terlambat. Saya tanyakan sebagai teman, ya, kepada Lia, ayolah sekali lagi, tolong ya bantu ibu, kamu jangan terlambat lagi ya Lia. Nah, saya katakan seperti itu. Kemudian si Lia pasti akan dengan leluasa mengatakan, iya loh Bu, tadi itu aku terlambat karena aku terlalu larut malam tidur semalam. Ya, pasti dia akan lebih terbuka lagi kepada kita. Akan tetapi perlu kita tekankan di sini kepada anak didik kita bahwa tidak selamanya guru itu sebagai orang yang ditakuti. Jadi itu boleh menjadi suatu acuan kepada kita. Yang pertama itu kata kuncinya, mempunyai hubungan yang baik kepada anak. Jadi saya rasa itu yang boleh saya dapatkan Ibu Deni atas pertanyaan Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah bisa diterima dengan baik? Iya, saya sudah bisa menerima. Oke, kita berikan aplaus untuk Ibu Deni, Bapak Ibu. Oke, mungkin ini untuk anak didik kami, Lia. Coba, ada yang mau ditanyakan Lia? Jadi Bu, sebagai siswa apakah saya dapat memantau guru atau mengawasi guru? Oh, oke. Tepuk tangan dulu untuk anak kita Lia. Oke, pertanyaan yang baik. Tadi kalau Ibu Deni tadi mengatakan tentang teman, guru itu berperan sebagai teman. Nah, ternyata si Lia menanyakan tentang pemantau. Artinya si Lia ini menyatakan, Bu, nggak selamanya lah guru bisa memantau siswanya. Saya juga yang berperan sebagai siswa, saya juga berhak dong memantau guru. Itu ya kira-kira pertanyaannya ya Lia. Nah, oke, saya akan jawab. Memantau ini kata lainnya kalau di bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai mengamati ya Pak. Bisa ya, mengamati. Ternyata Bapak Ibu, kita sebagai guru ini seringkali ditiru anak. Kata istilah bekennya itu, guru itu harus bisa jadi role model ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu yang akan diterima anak, itu yang akan ditiru anak. Makanya ada istilah peribahasa mengatakan guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari ya. Artinya siswa itu, mereka itu sebagai pemantau yang handal. Kalau ibarat dikata kerennya sekarang, murid-murid kita itu boleh dikatakan sebagai netizen yang matanya itu ada di segala tempat Bapak Ibu. Nah, jadi kita juga tidak salah, tidak menyalahkan. Murid kita itu juga bisa memantau kita, ya, menilai kita. Pernah kalau kita masih mengingat Bapak Kepala Sekolah waktu mengumpulkan kita di rapat di kantor, Bapak bilang kayak gini sama kami, kalian kira murid itu tidak memperhatikan kalian gitu ya Pak ya? Iya, benar Bapak Ibu. Secara tidak langsung murid itu pasti memperhatikan kita. Oh, ibu ini malas ini mengajar. Lihat, apakah kamu pernah berpikir bagaimana Bapak Ibu mengajar? Kamu bisa nggak merasakan kalau ibu si mare-mare lagi senang pasti semangat mengajar? Bisa nggak kau rasakan? Bisa. Kamu bisa nggak menilai guru yang lagi malas belajar mengajar atau tidak? Bisa. Artinya murid kita ini bisa juga sebagai pemantau Bapak Ibu. Benar kan?
Bapak kepala sekolah saya juga ingat waktu itu beliau bilang, ketika kita tidak mempersiapkan materi saja, murid pasti tahu. Ketika kita bertanya kepada murid, pembelajaran apa kita hari ini, murid tahu kalau kita tidak punya persiapan. Jadi pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi untuk jawabannya Lia, siswa juga dapat berperan sebagai pemantau. Artinya kalian juga berhak untuk menentukan sikap, untuk menentukan nilai berapa Bapak Ibu guru yang akan mengajari kalian. Ya, oke, sampai di sini paham ya? Oke, jadi untuk pertanyaannya si Lia, bisa nggak murid sebagai pemantau kepada gurunya? Jawabannya sangat bisa. Karena saya yakin kadang juga anak-anak ini lebih pintar dari Bapak Ibu gurunya. Bahkan saya yakin karena kebetulan, karena seperti yang kita tahu, kita semuanya juga punya anak ya. Pasti cara mengajarkan kita kepada anak berbeda dengan Bapak Ibu gurunya. Saya punya anak Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, Rahel dan Kesia, saya ampun sekali mengajari di rumah. Pernah suatu waktu mereka bilang seperti ini, percaya, Mama kan gak guruku, dia bilang seperti itu. Dia hanya ingin diajari sama gurunya aja, ibu kelas 2, nggak kayak gitu dibilang ibu kelas 2, dia bilang seperti itu. Jadi berarti di sini saya mengartikan anak-anak itu bisa juga sebagai penilai dan juga pemantau. Ya Bapak Ibu, jadi bagaimana Lia? Sudah bisa menjawab dari pertanyaan yang kamu berikan? Sudah? Oke, berarti kamu sudah paham, oke? Oke, kita berikan waktu untuk terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah presentasi yang boleh saya paparkan, yang boleh saya berikan kepada kita semuanya melalui yaitu penerapan budaya positif yang boleh kita lakukan di lingkungan kelas kita, untuk ruang kecilnya di lingkungan kelas kita, dan secara umum ataupun global demi kemajuan sekolah kita yang kita cintai ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan juga dukungannya kepada saya. Sekian dan terima kasih. Ya. Oke, Iya, setelah saya mendengarkan pemaparan yang dibuat oleh Ibu Melastri ini, saya merasa tertantang. Dan yang pertama-tama saya mengatakan bahwa pemaparannya sudah sangat bagus, dan harapan saya sebagai kepala sekolah di SD 173-177 Perlumbuan nantinya Ibu Melastri bisa berkolaborasi dengan setiap stakeholder yang ada di sekolah kita ini untuk memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita ini, terutama itu tadi dari judulnya yang budaya positif ya. Budaya positif ini saya berharap nantinya di sekolah kita ini bahwa budaya positif ini harus kita terapkan, dan saya minta Ibu Melastri bisa berbagi ilmu lah kepada teman-teman guru yang ada di sekolah kita ini. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deni Sartika Boru Pardede. Saya guru kelas 6 di SD Negeri 173-177 Parlembuan. Saya akan memberikan umpan balik buat Ibu Melastri Simare-Mare mengenai presentasi Ibu itu. Yang menjadi umpan balik saya adalah saya sangat tertarik memahami apa presentasi dari Ibu Melastri Simare-Mare, dan penyampaian dari materi presentasi Ibu Melastri Simare-Mare itu sangat bagus. Semoga saya juga akan mengimplementasikan apa presentasi dari Ibu Melastri Simare-Mare, dan terkhususnya mengenai segitiga restitusi. Saya akan menerapkannya di kelas saya pribadi. Saya berharap lewat presentasi Ibu Melastri Simare-Mare ini dapat memberikan budaya yang positif ataupun dampaknya bagi sekolah kami sendiri. Terima kasih.